Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi nikmat iman Islam, dalam keadaan diberi kekuatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi artinya hendaklah kalian tetap memberi peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya memberi peringatan ini bermanfaat bagi orang mukmin. Ya. Dalam ayat ini ada dua kata kunci yang sangat penting. Pertama adalah perintah untuk tetap memberi peringatan. Ya. Yang kedua nanti adalah fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kebermanfaatan daripada peringatan itu bagi orang mukmin. Kita bahas pertama dulu. Mengapa memberikan peringatan, memberikan dakwah itu adalah harus tetap kita jaga, kita lestarikan, kita lakukan sampai hayat masih digandung badan, ya. Artinya apa? Kalau dalam bahasa yang lebih keren, jangan berhenti memberikan peringatan. Ya, pertama, memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Diri kita sendiri pertama, manfaat memberi peringatan. Apa itu manfaat terhadap diri kita sendiri? Ya, manfaat terhadap diri kita sendiri adalah bahwa peringatan itu hakikatnya adalah memperingatkan dirinya sendiri. Ya, karena apa? Yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita, ya, sehingga kita akan merasa manfaatnya. Seperti mana orang melemparkan bola ke dinding, semakin kita lemparkan ke dinding, semakin akan memantul, ya, terhadap diri kita sendiri. Begitulah sesungguhnya peringatan yang kita sampaikan kepada anak kita, saudara kita, orang-orang lain, itu akhirnya tujuan untuk diri sendiri. Yang kedua, peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Siapa orang mukmin? Ya, orang yang kita peringatkan, ya, yang tadinya tidur lelap, kalau dibiarkan mungkin dia nggak sholat, ya, dibangunkan, ayo belum sholat dulu. Yang tadinya mungkin dia lupa, ya, sehingga jadi ingat kembali. Begitu bermanfaat. Yang ketiga, orang mukmin. Siapa orang mukmin? Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita memberi peringatan, ya. Walaupun, ya, Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melewati batas. Jadi dalam hal ini sudah ada penyebutan nama, yaitu Nabi Musa disuruh untuk dakwah memberi peringatan kepada siapa? Fir'aun. Apakah manfaat peringatan yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bermanfaat bagi Fir'aun? Ya. Coba saya tanya, apakah ada perubahan dalam diri Fir'aun setelah Nabi Musa berdakwah sehingga Fir'aun kemudian menjadi taat? Ada seperti itu?
Ya tidak. Apakah Allah tidak tahu kalau Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun akan menolak? Kira-kira Allah tahu apa enggak? Tahu. Kenapa Allah tetap perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan peringatan kepada Fir'aun, padahal jelas-jelas Fir'aun tidak akan taat kepada Musa? Apa itu? Apa enggak mubadir? Ya. Ternyata apa yang terjadi? Ya. Ketika Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, memang Fir'aun ketika itu tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah, bahkan langsung ya mengejar daripada Musa untuk membunuhnya. Kan gitu, ada mudorot ya kan? Tetapi dibalik peringatan Musa kepada Fir'aun, tukang sihir daripada Fir'aun itu kemudian yang beriman. Jadi ketika ularnya tukang sihir ya, yang dibuat dari tali temali yang sangat banyak, ingin akan mengejar Fir'aun, akan mengejar siapa? Nabi Musa gitu. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melempar tongkatnya. Tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular yang sangat besar, dan ular-ular kecil dari tukang sihir semuanya dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Pada saat itu tukang sihirnya Fir'aun itu takjub ya, hebat sekali ularnya Nabi Musa ya. Dia kemudian beriman ya, mengikuti jejak Nabi Musa ya. Jadi ini peringatan, mungkin sasarannya saya ke A gitu ya, tapi yang dapat bukan A, tapi yang dapat malah B, C, kan gitu. Itu jadi tetap yang namanya peringatan itu bermanfaat ya. Tapi memberi peringatan tetap harus ada prosedurnya ya, karena menghadapi raja, maka Allah memberitahu kepada Musa cara menghadapi raja ya. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Katakanlah kamu berdua, karena Nabi Musa itu ditemani siapa? Satu nabi lagi yang menemani Nabi Musa ketika berdakwah, namanya Nabi Harun. Jadi Nabi Musa ditemani Nabi Harun mendatangi siapa? Fir'aun, suruh memberi peringatan dengan kata-kata yang lembut, qaulan layyinan. Targetnya dua, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, supaya dia ingat kepada Allah, au yakhsha, atau dia takut kepada Allah. Ya, targetnya itu ya. Ya, walaupun Raja Fir'aun tetap dalam hal ini tidak langsung mentaati, bahkan mengejar-ngejar Musa untuk dibunuh gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, itu tertib ya dalam dakwah, dalam menyampaikan peringatan, dalam mengajak kita harus layyinah, harus menggunakan kata-kata yang lembut ya. Jangan ketika berdakwah terus kita ngomongnya sembarangan, malah diejek, dasar kamu anak malas ya. Jangan begitu ya. Kita bangunkan atau kita sampaikan, kita ajak dengan baik-baik, dengan argumentasi ya, supaya orang itu menjadi ingat. Perkara nanti dapat langsung hidayah atau tidak, itu kan perjalanan hidup itu kan tidak tiba-tiba. Semuanya harus menggunakan tahapan-tahapan yang bagus itu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah tanfaul mukminin, itu memberi manfaat kepada orang yang mukmin adalah orang yang kita peringatkan. Nah, bahayanya begini. Ketika orang yang kita beri peringatan itu dia mengabaikan ya. Dalam suratul An'am ya, ayat berapa itu? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Tatkala orang yang diberi peringatan itu nasu, dia mengabaikan ya. Mengabaikan itu apa?
tidak menghiraukan. Madzukiru, terhadap apa yang kita peringatkan. Jadi belih, dopok dan sebagainya kan kadang-kadang gitu ya, tidak menghiraukan. Falamma nasu madzukiru bihi, ya fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sehingga karena dia tidak pernah menghiraukan peringatan-peringatan, artinya dia memilih syahwat hawa nafsunya, ya. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka semua apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan, ya, pintu-pintu syahwat, ya. Jadi bahayanya gini ya, bahayanya orang yang mengabaikan peringatan, ya. Nanti Allah berikan pintu-pintu syahwat, ya, sehingga mereka merasa senang, ya, dengan pemenuhan syahwat itu, dan semuanya tercapai, ya. Pengen zina, banyak pintu zina, banyak orang yang senang tercapai, ya kan. Pengen tidur terus pulas, nggak usah sholat, ya pulas, ya dia menikmati tidur yang sangat pulas, ya, nggak mau diganggu, ya. Dia pengen nakal sama orang, ya kelakon, ngantemi bakbuk karena dia kuat gitu ya. Jadi pintu syahwat dibuka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan semua pintu-pintu syahwat, ya. Mereka dibuka, ya, pengen apa kelakon, mereka merasa sukses. Jadi sukses menurut pendapat sebagian orang, dalam tanda petik yang syubha, ya, orang yang bodoh. Semakin terpenuhinya semua keinginan itulah sukses, gitu ya. Mereka bisa berbuat apa-apa, kemudian membusungkan dada, nih hebat itu ya. Apa-apa yang diinginkan bisa tercapai, gitu kan. Na'udzubillah min. Memang sengaja Allah berikan semuanya, ya. Tapi hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika dia merasa senang terhadap semua apa yang Allah berikan, ya, wah dilalah rezekinya gampang, wah untuk poya-poya, ya, main cewek, main ini main itu, wah banyak temannya, bisa kumpul bareng-bareng, nyanyian kering-kering. Dia lezat dengan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tidak berguna. Jadi awas, ini yang hati-hati sekali ya. Jika kita diberi kelezatan berbuat maksiat, ya, atau diberi kelezatan berbuat sesuatu yang tidak berguna, itu adalah merupakan pintu daripada kebinasaan kita, ya. Wah, saya lezat sekali kalau main game. Wah, berhari-hari kalau merasa senang. Bahaya tuh, ya. Saya lezat sekali kalau nongkrong di pinggir jalan sambil kalau ada cewek cakep, duit, merasa lezat gitu ya. Wah, saya lezat sekali kalau malam begadang. Jadi kalau orang merasa lezat dalam perkara-perkara yang tidak disukai Allah, sesungguhnya dia sudah sedang berjalan pada pintu-pintu kebinasaan, ya. Ini hati-hati. Bukan tanda kesuksesan. Oh, tanda kesuksesan saya bisa ini, bisa, awas, ya. Karena apa? Ancaman Allah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka Allah pada saat melihat orang-orang sudah seperti itu, ya, akhadnahum baghtatan, akan memberikan azab sekonyong-konyong, secara tiba-tiba. Ya, entah karena dia sedang teler ditabrak truk, bisa jadi kan, karena dia satu kampung karena gunung diletuskan, ambles semuanya, mati gitu, atau macam-macam. Allah Subhanahu wa taala enggak kurang cara, ya, untuk membinasakan. Tapi pasti, ya, mublisun, dia akan binasa
akan mengalami ya kehancuran, ya akan mengalami ya kekecewaan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu mari kita jangan sampai abai ketika ada orang memberi peringatan. Orang tua jangan sampai berhenti memberi peringatan. Teman jangan sampai berhenti memberi peringatan. Teman yang baik itu ada berapa cirinya? Ya. Pertama apa? Dia ikut gembira pada saat temannya gembira, ikut bela sungkawa susah ketika temannya susah, memberi peringatan ketika temannya lupa, dan seterusnya. Itu ciri-ciri seperti itu. Cari teman yang seperti itu, ya. Kalau punya teman yang seperti itu dimanapun jauh cari. Itulah teman baik Anda, ya kan? Jangan teman baik Anda yang menyebabkan Anda jadi lupa. Ya, yang tadinya ngaji berteman dengan si A, akhirnya diajak ke sana kemari, merasa lezat, begadang, akhirnya lupa sholatnya, ngajinya apalagi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu marilah kita sama-sama berjuang, ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.